Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 3, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengapa kita memberi? Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah melihat baik pemberi maupun pemberiannya, hatinya maupun tangannya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, apa yang telah terjadi dengan konsep memberi jika dilihat dari makna memberi itu sendiri? Tanya Tim Harford, penulis kolom Financial Times. Jika Anda memerhatikan sumbangan amal, maka hal itu akan semakin tidak tampak bersifat amal. Contohnya, sebuah studi tentang kampanye pengumpulan dana dari pintu ke pintu mendapati bahwa berbagai organisasi bisa mengumpulkan dana jauh lebih banyak dengan menjual tiket lotre daripada meminta sumbangan. Hal ini tidak menunjukkan bahwa dunia dipenuhi para dermawan yang ingin melakukan perbuatan baik sebesar mungkin dengan uang sumbangan mereka, kata Harford.
Setidaknya sebagian orang ada yang memiliki sikap ini untuk saya atau ini untuk kamu dalam memberi. Yesus pun menyinggung masalah motivasi dalam memberi, saat dia mengatakan bahwa kita harus mencegah tangan kiri kita mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan. Dia mengajarkan agar kita tulus dalam memberi kepada Allah dan orang lain. Pemberian kita harus merupakan tanggapan kita terhadap kasih Allah, untuk mendorong kita memiliki motivasi yang tulus. Yesus mengajarkan orang-orang untuk memberi dan melakukan perbuatan baik secara sembunyi-sembunyi tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Allah, yang melihat segalanya, akan membalas mereka. Kemurahan hati kita harus berpusat kepada Allah bukan untuk membuat kita tampak baik, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Sebelum melakukan perbuatan baik Anda berikutnya, tanyailah diri Anda sendiri, jika saya tahu tak seorang pun akan mengetahui apa yang saya perbuat, akankah saya tetap melakukannya? Hal memberi sedekah, Matius 6 ayat 3 berkata, namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Memberi sedekah merupakan bagian dari ajaran Yesus tentang kebajikan dan niat di balik perbuatan baik. Yesus menekankan bahwa perbuatan baik, seperti memberi sedekah, seharusnya dilakukan dengan niat yang benar, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Dalam konteks tersebut, Yesus mengingatkan orang-orang untuk tidak memamerkan perbuatan sedekah mereka secara terang-terangan agar mereka tidak mencari pujian manusia. Dalam ayat sebelumnya, Yesus juga menyebutkan bagaimana beberapa orang melakukan perbuatan baik mereka dengan maksud memperoleh pengakuan dari orang lain. Dengan menyatakan bahwa janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, Yesus mengajarkan agar sedekah dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan tanpa mencari pujian. Orang yang memberi sedekah seharusnya melakukannya dengan tulus dan tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dunia. Sebaliknya, mereka harus melakukannya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan dengan kasih kepada sesama. Dalam pengajaran ini, Yesus ingin mengubah motivasi dan sikap hati orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Ia menekankan pentingnya niat yang tulus dan tindakan yang rendah hati dalam melayani orang lain dan menghormati Tuhan. Tujuan akhir dari perbuatan baik adalah membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk meningkatkan reputasi atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah makna yang terkandung dalam nas hari ini? Nas hari ini mengajarkan prinsip kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketulusan dalam beramal. Dalam konteks ayat tersebut, tangan kiri dan tangan kanan adalah simbolik yang digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan dua sisi yang berbeda dari tindakan manusia. Tangan kiri melambangkan tindakan yang dilakukan dengan motif yang salah, seperti mencari pujian atau imbalan dari orang lain. Tangan kanan melambangkan tindakan yang dilakukan dengan motif yang benar, yaitu pelayanan yang tulus dan tanpa pamrih. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa ketika kita memberikan sedekah atau melakukan perbuatan baik, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan rendah hati, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Tindakan baik yang dilakukan seharusnya bersumber dari motivasi yang benar, yaitu kasih dan kepedulian terhadap sesama dan pelayanan kepada Tuhan, bukan demi kepentingan pribadi. Dengan tidak memamerkan perbuatan baik,
kita menghindari niat yang salah dan menjaga kesucian hati dalam melakukan amal. Dalam pandangan Yesus, pahala sejati dari perbuatan baik bukanlah pujian manusia atau penghargaan duniawi, melainkan penerimaan dan penghargaan dari Allah. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah pentingnya melakukan perbuatan baik dengan niat yang tulus, rendah hati, dan tanpa pamrih, serta menghindari keinginan untuk mencari penghargaan atau pujian dari orang lain. Tujuan akhirnya adalah untuk menyenangkan Allah dan membawa kemuliaan baginya melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Pertanyaan terakhir adalah apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, ketulusan dalam beramal. Ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan baik, termasuk memberi sedekah, dengan tulus dan rendah hati. Tujuan utama kita dalam beramal haruslah melayani Tuhan dan membantu sesama tanpa mengharapkan penghargaan atau pujian dari manusia. Kita harus bertindak dengan tulus dan rendah hati, mengedepankan motivasi yang benar. Kedua, kesederhanaan dalam beramal. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak memamerkan perbuatan baik kita secara terang-terangan. Kita tidak harus mencari perhatian atau pengakuan publik atas apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus bersikap sederhana dan rendah hati, melakukan perbuatan baik dengan diam-diam dan tanpa pamrih. Ketiga, fokus pada hubungan dengan Allah. Perhatian kita seharusnya tidak terfokus pada pujian atau pengakuan dari orang lain, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Ketika beramal, kita harus menyadari bahwa Allah melihat dan menghargai perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Motivasi utama kita haruslah untuk menyenangkan dan memuliakan Allah, bukan mencari pujian atau hadiah dari manusia. Keempat, menghindari niat yang salah. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk memeriksa dan membersihkan niat dalam beramal. Kita tidak boleh melakukan perbuatan baik hanya demi kesenangan diri sendiri, pujian, atau imbalan duniawi. Sebaliknya, kita harus berusaha melakukan amal dengan tujuan yang benar, yaitu kasih dan pelayanan kepada sesama, serta kepatuhan kepada kehendak Allah. Kelima, kerahasiaan dalam beramal. Dalam ayat ini, Yesus menekankan pentingnya kerahasiaan dalam beramal. Hal ini mengajarkan kita untuk melindungi kerahasiaan perbuatan baik kita. Ketika kita beramal dengan diam-diam, tanpa mencari pengakuan, kita menghindari kemungkinan kesombongan atau kebanggaan yang bisa merusak niat baik kita. Karena itu, nas hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang niat dan sikap hati kita dalam melakukan perbuatan baik. Kita diajak untuk memeriksa apakah motivasi kita tulus, apakah kita mencari pengakuan dari manusia, atau apakah kita benar-benar mengutamakan pelayanan kepada Tuhan dan kebaikan sesama. Apa artinya kita tidak boleh membiarkan tangan kiri kita mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan kita? Matius 6 ayat 3-4. Dalam khotbah di bukit konteksnya menunjukkan bahwa perintah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu, mengacu pada memberi sedekah. Yesus berkata, tetapi apabila kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu, supaya pemberianmu itu tersembunyi. Maka Bapamu,
yang melihat apa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan memberimu upah. Perintah Yesus untuk memberi sedemikian rupa sehingga satu tangan tidak menyadari apa yang dilakukan pihak lain jelas tidak dapat dipahami secara harfiah, secara rahasia dan kontras dengan menarik perhatian pada pemberian kita. Mereka yang memberi untuk menerima penghargaan dari orang lain sudah menerima upahnya. Allah akan memberi pahala bagi mereka yang memberi secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja, tangan tidak mempunyai pikirannya sendiri, dan seseorang tidak dapat menyembunyikan sesuatu di satu tangan tanpa diketahui oleh tangan yang lain. Ilustrasi Yesus menggunakan hiperbola atau melebih-lebihkan dengan sengaja untuk menegaskan suatu maksud. Kita harus melakukan sedekah kita dengan kerahasiaan sedemikian rupa sehingga, jika memungkinkan, tangan kanan kita bahkan tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kiri. Dengan kata lain, kita harus bersikap sangat rendah hati ketika memberikan hadiah dan melakukan tindakan belas kasihan. Kesopanan, bukan kesombongan, adalah ciri khas seorang pengikut Kristus. Perumpamaan Yesus tentang tangan kiri yang tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan mengikuti kecaman seriusnya terhadap orang-orang munafik, yang mungkin adalah para pemimpin agama Yahudi. Dalam ayat sebelumnya, jadi apabila kamu memberi kepada orang yang berkekurangan, janganlah mengumumkannya dengan terompet. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan, agar dihormati oleh orang lain. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya secara penuh. Yesus juga merujuk pada orang-orang munafik ini dalam Matius 6 ayat 5 mengenai doa dan Matius 6 ayat 16 mengenai puasa. Setelah membahas 3 praktik keagamaan yang umum adalah sedekah, doa, dan puasa, Yesus bersabda untuk tidak menimbun harta di bumi tetapi di surga, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita memberi secara sembunyi-sembunyi tanpa tangan kiri kita mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan kita, kita terhindar dari godaan kemunafikan dan mendapatkan pahala yang benar-benar tak ternilai harganya dalam kekekalan. Apakah kata-kata Yesus, "Jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu," berarti kita tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui pemberian kita? Belum tentu. Fokusnya adalah pada motif pemberian kita. Kemurahan hati kita harus dimotivasi oleh kasih kita kepada Tuhan dan fokus kita pada kekekalan daripada pujian sementara dari orang lain. Karena godaan untuk menyombongkan diri dikaitkan dengan kemurahan hati di depan umum, yang terbaik adalah tidak menarik perhatian pada pemberian kita kepada mereka yang membutuhkan. Sebelum kita akhiri renungan kita hari ini, marilah kita kupas tuntas Injil Matius. Penulis Injil ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh Rasul Matius. Tipe tulisan yang kami temukan dalam kitab ini sesuai dengan perkiraan kami mengenai kemungkinan naratif seorang pemungut pajak. Matius mempunyai ketertarikan dengan akuntansi. Kitab ini sangat teratur dan tepat sasaran. Bukannya menulis berdasarkan kronologis, Matius membagi Injilnya ke dalam 6 topik. Berlatar belakang sebagai seorang pemungut pajak, Matius mempunyai kelebihan yang menarik bagi orang Kristen. Seorang pemungut pajak diharuskan menulis cepat dan teliti dalam bentuk singkatan, yang berarti Matius terbiasa merekam ucapan seseorang selagi diucapkan,
dari kata ke kata. Ucapan yang tertulis di dalam Injil Matius karenanya bukan hanya terilhami oleh Roh Kudus, tetapi memang berupa kutipan langsung dari perkataan Yesus. Sebagai contoh, khotbah di bukit, yang direkam pada pasal 5-7, terlihat sebagai catatan sempurna mengenai khotbah agung itu. Tanggal penulisan, sebagai seorang rasul, Matius kemungkinan besar menuliskan kitab ini pada periode awal gereja mula-mula, diperkirakan sekitar tahun 50. Ini merupakan periode di mana sebagian besar orang Kristen memiliki latar belakang sebagai bangsa Yahudi. Karena itu, dalam tulisannya banyak memakai perspektif dan istilah yang familiar bagi bangsa Yahudi. Tujuan penulisan, Matius ingin membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus itu Mesias yang dijanjikan. Berbeda dengan Injil lainnya, Matius mengutip nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama untuk menyatakan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi Yahudi. Matius menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun dari Daud sampai kepada Yesus. Ia menggunakan tata bahasa dan istilah yang dipahami oleh orang Yahudi. Kasih dan keprihatinan Matius pada kaumnya sendiri bisa kita lihat secara jelas dari cara ia mengisahkan. Ayat kunci dapat kita kupas di kutipan ayat berikut. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 43-44, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 6 ayat 9-13 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 27 ayat 31 berkata, "Sesudah mengolok-olokkan dia mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan." Matius 28 ayat 5-6 berkata, "Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Rangkuman, Matius telah menuliskan silsilah keluarga, kelahiran, dan masa muda Kristus melalui 2 pasal pertama. Dari sana, kitab ini menjelaskan pelayanan Yesus. Ajaran Kristus dikelompokkan berdasarkan tema seperti khotbah di bukit dituliskan di pasal 5-7. Pasal 10 mengenai pengutusan dan tujuan para rasul dipanggil. Pasal 13 merupakan kumpulan perumpamaan. Pasal 18 mengenai gereja. Pasal 23 berbicara mengenai kemunafikan dan peristiwa di masa depan. Pasal 21-27 terkait dengan penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan Yesus. Pasal terakhir mengenai kebangkitan dan amanat agung. Karena Matius ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, ia mengutip Perjanjian Lama lebih dari ketiga Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali nubuatan dalam Perjanjian Lama, dan mengaitkan penggenapannya dengan Yesus. Ia memulai Injilnya dengan menuliskan silsilah keluarga Yesus. Dengan memulainya dari Abraham, leluhur bangsa Yahudi, Matius banyak mengutip tulisan para nabi, dan sering menggunakan ungkapan, "Demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi." Ayat-ayat ini merujuk kepada nubuatan Perjanjian Lama mengenai kelahirannya dari seorang perawan di Betlehem, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes, pelayanannya kepada orang non-Yahudi, mukjizat pemulihannya atas tubuh jasmani dan rohani perumpamaan yang ia gunakan, dan kedatangannya dengan mulia ke Yerusalem. Injil Matius merupakan tulisan yang sangat baik dalam memperkenalkan inti ajaran Kristen. Rangkuman yang ditulis dengan logika dan sistematis yang rapi mempermudah seseorang mencari ulasan dari berbagai topik. Matius juga sangat tepat dalam memposisikan Yesus sebagai penggenapan nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Orang Yahudi menjadi segmen utama pembaca yang dituju oleh Matius. Banyak di antara mereka baik golongan Farisi maupun Saduki bersikeras menolak Yesus sebagai Mesias. Meskipun mereka sudah menghabiskan beratus-ratus tahun membaca dan mempelajari Perjanjian Baru, mata mereka tertutup kepada kebenaran Kristus. Yesus menegur kekerasan hati dan ketidaksadaran mereka atas Dia yang seharusnya mereka nantikan. Mereka menginginkan seorang Mesias menurut pemahaman mereka, seseorang yang memenuhi kriteria mereka dan melakukan apa yang mereka harapkan. Betapa seringnya kita mencari Allah berdasarkan kriteria pribadi kita. Bukankah seringkali kita menolaknya karena mengharapkan atribut yang kita inginkan darinya, atribut yang membuat kita nyaman kasih, belas kasih, dan anugerahnya, dan menolak atribut yang tidak kita sukai, murka dan keadilannya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang Farisi, dengan menciptakan Allah menurut harapan kita sendiri dan mengharapkan Ia memenuhi standar kita. Allah tersebut tidak lebih dari sekedar berhala bagi kita. Alkitab telah memberi kita informasi yang sangat lengkap mengenai kodrat dan identitasnya, termasuk mengenai Yesus Kristus yang harus kita taati dan sembah.
Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.